pengampunan korupsi. Satu lagi Pak yang ramai sampai hari ini soal gagasan untuk mengevaluasi pilkada langsung, lalu alternatifnya langsung akan disampaikan kepada pergantian ke jadi lewat DPRD. Pak Mahfud apa pandangannya sejauh ini? Oke, saya berharap banyak yang tidak setuju dengan saya. Tapi saya kalau ini setuju dengan Pak Prabowo. Saya dulu pendukungnya. Ketika undang-undang dilahirkan pada 2014, saya dibully orang. Karena saya setuju dengan pemilihan ke DPRD pada waktu itu. Saya katakan, ya saya setuju. Tapi Anda boleh tidak setuju. Mari kita diskusikan. Karena masalahnya. Kenapa kita perlu diskusi? Di luar soal setuju dan tidak. Karena masalahnya bukan di soal sistem pemilihan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bagaimana kita menegakkan aturan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video menarik dan keren dari Prof Mahfud MD guys, dan menanggapi atau juga sekedar mengevaluasi dari berita yang sudah viral kemana-mana guys. Rencana Pak Prabowo untuk mengembalikan pilkada gubernur ya guys ini guys. Pilkada gubernur ke pemilihan langsung, yaitu diserahkan ke DPRD guys. Wow, kita simak apakah tanggapan dari Prof Mahfud MD ini guys. Apa dia setuju atau apa? Menghilangkan kolusi. Coba saya baru juga kedatangan tamu tuh kemarin sore. Gimana? Orang sudah kuat sekali, dicari-cari alasan agar didiskualifikasi. Oke. Kamu dulu waktu jadi bupati, waktu jadi gubernur, bapak mungkin ini mau diangkat. Kalau kamu didiskualifikasi lalu menggugat ke pengadilan. Jadi dia didiskualifikasi hanya karena apa? Karena dia mengumumkan bahwa kantor yang dipakai di kampanye calon lawannya itu adalah kantor pemerintah. Nah, lalu dia diajukan ke pengadilan, ditetapkan sebagai tersangka, lalu oleh Bawaslu disuruh diskualifikasi, KPU mendiskualifikasi dia. Ini kan rekayasa hukum. Rekayasa hukum guys. Lalu diancam kalau kamu ke pengadilan karena diskualifikasi ini, korupsi bapakmu dulu saya buka. Nggak berani dia. Ternyata karena ini mepet, gambarnya muncul lagi. Calon ini yang sudah diskualifikasi muncul, dia terpilih menang dari yang ini. Kan jadi komplikasi. Nah menurut saya langsung atau tidak langsung yang kayak gini. Karena tetap risikonya ada politik uang di kedua-duanya. Maaf ya, orang berbicara partai coklat itu betul, tetapi tidak tunggal loh partai coklat itu. Di daerah satu mendukung ini, daerah lain mendukung ini, sama. Jadi kalau dikatakan partai coklat itu pasti bukan kebijakan dari pusat, dari Mabes, bukan. Karena di suatu tempat itu partai coklat mendukung ini, di tempat lain mendukung partai ini. Jadi sifatnya sporadis, gitu. KPU juga gitu, KPU ditakut-takuti juga. Bahkan sebelum terpilih KPU sudah dikondisikan agar ini yang jadi, ini yang jadi. Nah yang begini, sehingga menurut saya kalau mau diubah, ya kenapa kita tidak merombak panitia pemilihannya agar tidak permanen? Misalnya proses pelaksanaannya proses pelaksanaan dievaluasi saya ini. Katakan untuk pilkada sudahlah kan MK sudah pernah mengatakan 2 kali si MK mengatakan, zaman Pak Jimli mengatakan pilkada itu rezim pemilu sehingga harus diurus oleh KPU. Tapi zaman Hamdan dicabut tuh putusan pilkada itu bukan pemilu. Sehingga kalau gitu apa? Penyelenggaranya jadi diubah, jangan lembaga permanen. Setiap mau pilkada saja dibentuk, apalagi sekarang sudah serentak kan, 5 tahun sekali. Setahun sebelumnya dibentuk sebuah panitia ad hoc, ditangani oleh pemerintah pusat, agar ini dianggap lembaga permanen begitu. Lalu ini yang digarap Bawaslu, KPU, semua kita bentuk dulu kan untuk memperbaiki hal-hal seperti ini, tapi ternyata lebih jelek misalnya. Nah, jadi kalau Anda tanya Pak Mahfud setuju enggak? Ya silakan aja. Saya sudah mengalami ikut menggarap semuanya itu. Semuanya jatuh pada brengseknya di penyelenggara, bukan pada sistem langsung. Jadi harus jangan langsung loncat kepada pergantian, tapi mengevaluasi dulu bagaimana membereskan pelaksanaannya. Tapi kalau mau pergantian juga, saya setuju dengan prasyarat yang dulu pernah kita buat. Kalau mau lewat DPRD, kan gitu.
Oke, Pak. Itu biar aja diskusi juga. Tadi malam juga saya diskusi di Kahmi tentang itu, saya bilang apa sih? Untung ruginya gitu Pak. Iya, kalau bicara untung pasti ada untungnya, pasti ada ruginya. Bahkan alternatifnya bukan hanya langsung tidak langsung, bisa asimetris. Dulu ketika kita mau membuat undang-undang pemilihan lewat DPRD yang kemudian disahkan pada hari yang sama dibatalkan oleh Pak SBY itu sebenarnya ada usul lain, asimetris. Asimetrisnya itu setiap daerah beda-beda lah cara pemilihannya, sehingga panitianya juga beda-beda. Bahkan Lemhanas resmi ini lembaga negara, Lemhanas di bawah Pak Muladi mengatakan gubernur itu tidak usah pilkada, gubernur itu ditunjuk oleh presiden aja, dia alat presiden, yang pilkada tuh biar kabupaten kota. Itu pun asimetris, bisa yang sana langsung, bisa tidak, tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi semua itu sudah diuji cobakan gitu ya. Sudah disimulasikan untung ruginya dan keputusannya seperti sekarang. Kok mau diubah lagi? Oke. Tapi ingat, ini bukan obatnya, bukan di situ. Obatnya itu bukan tetapi penyelenggara dan netralitas pemerintah. Netralitas pemerintah. Entah pemerintah pusat, entah pemerintah daerah. Kalau pemilunya nasional biasanya pemerintah pusat kan. Kalau daerah, lalu setiap daerah tergantung siapa, partai apa yang berkuasa di situ dan siapa yang paling punya uang di situ. Nah ini, ya kita harus sabar. Berdemokrasi dan berhukum itu harus sabar memang. Harus mau dikritik, harus mau mengkritik. Itulah gunanya kita bernegara. Satu lagi Mahfud, oleh-oleh Pak Prabowo dari Mesir. Kemarin Pak Prabowo bicara di forum atau konferensi Developing Aid negara-negara D8 Pak. Di sana Pak Prabowo, Presiden, mengatakan bahwa sikap tegas dukungan Indonesia terhadap Palestina pada saat yang sama mengkritik lemahnya solidaritas negara-negara Islam terhadap Palestina. Apa pandangan Pak Mahfud, tanggapan Pak Mahfud soal itu? Yang titik itu bagus, karena Pak Prabowo tuh ke Mesir melemparkan dua bola, yang satu panas, yang satu sejuk. Ya, satu yang soal pemaafan terhadap korupsi. Tapi saya lihat atau di setel lagi coba Pak Prabowo tuh ketika bicara soal pemaafan korupsi kan lama itu, masih merenung. Bagi saya ragu-ragu. Gitu. Ya nanti selesaikan, dimaafkan kan gitu. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Kembalikan. Ini yang menjadi pro dan kontra. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Artinya ide yang belum tuntas. Bukan keputusan, bukan dari itu baru pemikiran dia. Kok tiba-tiba di Indonesia menteri-menterinya berebutan mencari dalil, gitu kan? Nah, pendalilnya juga tidak jelas. Yang agak rasional itu kan si Habibur Rahman, menjelaskan itu bukan berarti memaafkan koruptor. Katanya kita bicarakan dulu apa itu Habibur Rahman itu rasional lah. Ya bicarakan dulu. Kalau mau cari perampasan aset apa, koruptor sudah sekarang aja tuh di KPK aset korupsi itu belum ada tempatnya, iya kan? Mobil-mobil mewah yang harganya miliaran itu masih numpuk tuh, dan KPK nyewa loh ke lembaga swasta yang mengamankan aset-aset gitu. Karena aset memang banyak, dan aset kita tahu KPK selalu mengumumkan tahun ini saya menyerahkan ke kas negara sebesar sekian ratus miliar. Kejaksaan juga sekian triliun, kepolisian juga, zaman saya itu kepolisian merampas tuh aset-aset negara dulu, pemalsuan obat itu. Kita rampas, kemudian serahkan ke kas negara. Nggak hilang aset itu dengan cara memburu para koruptor dan pelanggar pidana. Nah itu bola yang panas ya, yang dilempar ke kita. Tetapi yang kedua itu, berita dari Mesir itu bagus menurut saya. Pak Prabowo mengatakan Indonesia konsisten membela Palestina. Itu adalah sikap Indonesia sejak KTT Asia di tahun 1955. Ya, kan ada Dasar-Sila Bandung waktu itu. Konferensi Asia Afrika ya. Konferensi Asia Afrika. Ya, kan ada Dasar-Sila Bandung dan ada pembahasan-pembahasan menjelang dilahirkannya Dasar-Sila Bandung itu yang isinya Indonesia pro Palestina. Bahkan Bung Karno sebelum
sebelum Palestina merdeka, ya Indonesia tidak akan berhubungan dengan Israel, kan gitu. Oke. Nah, itu dinyatakan lagi oleh Pak Prabowo. Kita pro Palestina. Once again, Oh, kita simak we lagi must guys. learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, Support the aid Palestine. must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. Oke. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Oke. Dan kritiknya bagus. Seperti Bagus, kritik guys. dulu yang dikemukakan oleh Pak Nasir ketika menulis buku masalah Palestina. Kenapa sih negara Arab yang banyak itu ada 22 negara loh Liga Arab itu. Pada waktu itu ketika Pak Nasir nulis buku itu di tahun 70-an, 80-an itu dan dibacaan saya ketika kuliah di Sastra Arab UGM itu. Kenapa orang-orang Islam dan orang-orang Arab itu kalah ke Palestina? Karena orang Palestina itu bersatu, sedangkan orang Arab itu bertujuh. Gitu kan. Nah, ini kritik dikemukakan lagi oleh Pak Prabowo. Ada buku masalah Palestina kecil itu, tulisan Pak Nasir. Dikemukakan lagi. Negara-negara Islam ini tidak pernah kompak satunya. Ya. Hanya omong aja kira-kira gitu kalau di bahasa ini. Hanya omong aja semua. Apa langkah konkret untuk membela Palestina sekarang? Kan gitu kan. Nah itu bagus. Itu sikap politik luar negeri yang memang kita canangkan sejak dulu gitu. Nah untuk itu yang itu bagus menurut saya. Dan perlu kita sambut di Indonesia sebagai kebijakan politik yang resmi dari negara. Kita pro Palestina demi kemanusiaan. Bukan demi agama, Ya. bukan demi agama. Dan itu langsung diapresiasi juga, didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Pak. Iya kan, Anwar Ibrahim. selama ini yang saya lihat negaranya yang bersikap tegas mendukung Palestina itu Malaysia. Ya. Nah Indonesia dipertegas Malaysia lagi oleh Pak kenapa, Prabowo karena sebelum ini juga belum begitu tegas meskipun sudah selalu dinyatakan oleh Bu Retno, tapi sekarang Presiden sendiri yang mengatakan di forum internasional. Nah itu bagian dari yang bagus yang harus kita dukung. Baik. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, kita sudah menyimak ulasan atau tanggapan atau koreksi dari Prof. Mahfud MD guys, yaitu oleh-oleh Pak Prabowo yang di KTT D18 berapa ya guys? Tadi guys lupa. D8 atau D12 ya guys. Coba simak lagi lah. Lupa saya. Yaitu Pak Prabowo ketika di acara kemarin di Mesir itu melempar 2 bola, yang satu panas, yang satu sejuk guys, dan ini diapresiasi oleh Prof. Mahfud MD guys tentang yang panas, yaitu yang tentang akan tadi guys, akan memaafkan koruptor guys, dan diam-diam mengembalikan aset itu yang menjadi moncar atau menjadi viral guys. Walaupun menurut Prof. Mahfud MD itu hanya baru wacana lah guys, bukan seperti yang di share-sharekan di media sosial manapun yang bikin kisruh dan gempar guys. Dan juga satu yang setuju, yaitu Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan pro Palestina guys, dan itu sudah suarakan sejak Bung Karno guys, dan ini kembali lagi disuarakan oleh Pak Prabowo dengan tegas dan juga dengan tidak ragu-ragu guys, dan didukung tegas dari Perdana Menteri Malaysia guys, Pak Anwar Ibrahim guys, juga sangat tegas dan keras guys, dan ini semata-mata untuk kemanusiaan guys, bukan untuk agama ya guys. Wow, ini semoga tetap kompak guys, dan semoga
negara-negara Islam di dunia bisa kompak, tidak hanya omong-omong guys. Oke, semoga ini bisa mengedukasi juga menjadikan informasi. Terima kasih juga Prof. Mahfud MD yang telah menanggapi atau sekedar mengkoreksi atau apalah istilahnya dengan ilmu-ilmu yang beliau ketahui. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas RJ, keren.